Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, kembali lagi bersama Kak Irbab. Kali ini Kak Irbab ingin mengajak sahabat cerdas untuk mengetahui persamaan umum pembuat lensa. Harapannya nanti kalian bisa mengetahui bagaimana ukuran lensa itu dibuat. Dan tentunya kalian bisa mengetahui solusi untuk mengerjakan soal-soal yang disajikan. Jadi simak video ini sampai habis dan tetap fokus. Oke sahabat cerdas, tahukah sahabat bahwa untuk membuat lensa itu tidaklah asal, tapi menggunakan rumus fisika? Atau mungkin sahabat tahu mengapa orang yang menggunakan kacamata itu dilarang menggunakan kacamatanya saat berenang? Nah, jawabannya ada di rumus ini. Ya, ini adalah rumus pembuat lensa. Apa rumusnya? 1/F sama dengan dalam kurung NL per NM min 1 kali 1/R1 plus 1/R2. Dimana di sini adalah indeks bias lensanya. Di sini indeks bias mediumnya, kalau di udara itu indeks biasnya 1 ya, biasanya nggak diketahui di soal tapi 1. Kalau di air udah beda lagi. Nah, di sini adalah jari-jari kelengkungan lensa satu dan lensa yang satunya lagi. Misal biasanya lensanya itu terbuat dari, misal di sini nanti kita jelasin di sini aja ya. Kita fokus ke sini aja. Intinya bahwa fokus lensa itu berhubungan dengan indeks bias lensa dan indeks bias medium dengan jari-jari kelengkungan lensanya. Di sini bisa terlihat kalau seandainya kita yang menggunakan kacamata, ini adalah ukurannya kacamata menggunakan ukuran medium udara. Jadi kalau seandainya kita masuk ke dalam air, indeks bias mediumnya itu berbeda sehingga fokusnya gimana? Fokusnya berubah. Ketika fokusnya berubah, maka lensa ini tidak lagi cocok dengan mata kita karena fokus ini berhubungan dengan kekuatan lensa yang biasa kita sebut. Misal kita minusnya berapa? Minus 3. Nah itu sebenarnya kita lagi menyebutkan kekuatan lensa min 3 dioptri ya, satuannya dioptri. Jadi kalau seandainya kita masuk ke dalam medium yang berbeda, maka fokusnya berubah. Ketika fokusnya berubah, maka P-nya juga berubah. Nah ketika P-nya nggak cocok dengan mata kita, maka apa yang terjadi? Kita menggunakan kacamata kita seakan-akan kita nggak pakai kacamata, akhirnya buram gitu ya. Dan ini perlu diingat bahwa P di sini ada dua macam ya. Nah, P sama dengan 1/F itu kalau seandainya fokusnya itu adalah meter. Dan ini kalau seandainya pakai ini ketika fokusnya adalah senti. Bisa dipahami ya. Ini pakai meter, kalau fokusnya meter, ini fokusnya dalam bentuk senti. Nah, di sini sudah kakak terangin keterangan untuk simbol-simbol rumusnya. Di sini fokus lensa, P kekuatan lensa, NL indeks bias si lensanya, NM indeks bias medium. Mediumnya bisa udara, bisa air. Bisa di dalam kolam renang tadi berarti kan di dalam air. Nah ini adalah kakak tuliskan jenis-jenis lensanya. Ada lensa plan konveks. Plan konveks itu berarti ada yang datar dan melengkung ya. Konveks cembung di sini ya. Ada bikonveks. Bikonveks itu berarti cembung-cembung. Konveks konkav adalah cembung cekung. Nah ini juga ada plan konkav. Plan konkav itu berarti datar cekung. Bikonkav cekung cekung. Konkav konveks cekung cembung. Nah perlu diingat ini buat apa sih Kak? Jadi kalau di dalam soal nanti diketahui misal sebuah lensa plan konveks misal dicari adalah fokusnya berapa. Nah plan konveks, plan itu R nya apa? Tak hingga ya. Jadi nanti salah satunya tak hingga, konveks R nya positif, jadi ini positif. Tapi kalau nanti seandainya di dalam soal konveks konkav ya, misal konveks konkav berarti ada yang R nya positif, ada yang R negatif, jadi salah satunya nanti negatif, jadi nggak penjumlahan tapi pengurangan ya, selisih. Tapi kalau bikonveks atau cembung-cembung maka ini jadinya penjumlahan terus. Nah kalau bikonkav cekung-cekung ya berarti negatif-negatif, cuma nanti jadinya hasilnya pasti negatif, fokusnya negatif ya. Ketika fokusnya negatif, kekuatan lensanya juga negatif. Jadi bisa sekarang tahu ya mengapa orang yang berkacamata tidak boleh masuk ke dalam kolam renang. Dan ini cara membuat kekuatan lensanya. Jadi tidak asal, tapi menggunakan rumus ini. Tapi juga digabungkan dengan rumus yang bawah, kekuatan lensa. Oke. Nah, ini kakak sudah punya soal SPMB tahun 2005. Lensa bikonveks terbuat dari bahan kaca dengan indeks biasnya 1,5. Permukaan lensa memiliki jari kelengkungan 10 cm dan 20 cm. Jika lensa terletak di udara, maka besar fokus lensa adalah, nah yang dicari adalah fokus lensanya. Oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita terlebih dahulu tuliskan dulu variabel yang sudah diketahui lewat soal. Apa aja? Yang pertama, indeks bias lensa NL, yaitu
1,5. Indeks bias mediumnya, karena indeks bias mediumnya ada di udara, maka NM-nya adalah 1. Dan jari-jari kelengkungannya R1 10 cm dan R2-nya 20 cm. Dan ini adalah R-nya positif semua karena biconvex ya. Oke, langsung saja kita tuliskan rumus pembuat lensa apa? Ya, 1/F sama dengan NL per NM min 1 dikalikan dalam kurung 1/R1 plus 1/R2. Kita masukkan aja angkanya. NL nya adalah 1,5, mediumnya 1 dikurangi 1 dalam kurung 1/10 ditambah 1/20. Maka kita sederhanakan lagi, jadi 1,5 kurangi 1 dalam kurung 2/20 plus 1/20, jadinya 0,5 dikali dengan 3/20, maka 1/F sama dengan 3/40. Berarti F sama dengan 40 dibagi 3, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 13,3. Maka jawaban yang tepat adalah D, gitu ya. Oke, tes masih fokus. Nih, kakak ada soal lagi nih, soal senam PTN tahun 2008. Andaikanlah bahwa indeks bias udara besarnya 1, indeks bias air sama dengan 4/3, dan indeks bias suatu bahan lensa tipis adalah 3/2. Jika lensa tipis tersebut di udara kekuatannya sama dengan 5 dioptri, lalu dimasukkan ke dalam air, kekuatan lensanya jadi berapa? Nah, soal ini soal yang menunjukkan bahwa lensa itu bisa berubah fokusnya ketika dimasukkan ke dalam medium yang berbeda. Seperti yang kakak terangkan di materi tadi, bahwa kita tidak disarankan menggunakan kacamata itu di dalam kolam renang ya, atau ketika kita berenang, kecuali kita menggunakan kacamata netral ya, yang tidak diperhitungkan indeks biasnya. Jadi sama aja mau di udara mau di dalam air. Makanya kalau berenang itu nggak pakai kacamata minus atau positif ya kalau seandainya berenang, tapi kacamata netral. Oke, lanjut aja ya. Kak di sini menyelesaikannya pakai apa? Kan yang dicari P. Nah, kalau kakak ini bisa pakai dua cara sebenarnya. Kalau kakak sendiri langsung pakai perbandingan ya. Dimana di sini lensanya itu satu, nggak diubah. Yang berubah apanya sih? Mediumnya. Ya kan, jadi ada hubungan antara medium dengan kekuatan lensa. Jadi jari-jari lensanya berhubung di sini juga nggak diketahui, tidak usah dimasukkan ke dalam perbandingan karena tidak berubah. Artinya ya kalau perbandingan yang nggak berubah ya nggak usah dimasukkan ya, nggak memperhitungkan perbandingan juga maksudnya. Jadi nggak mempengaruhi perbandingan gitu. Oke, kita pakai rumus 1/F, cuman 1/F nya kita ganti dengan P langsung aja ya. Dimana rumusnya gimana kak? Ya udah langsung aja, P sama dengan NL per NM min 1. Yang 1/R1 plus 1/R2 kita nggak masukkan, langsung aja. Berarti perbandingannya kita tulis P1 banding P2 sama dengan NL per NM medium 1 min 1 dibagi NL NM medium 2 dikurangi 1 gitu ya. Jadi yang pertama kita pakai medium udara, nanti yang kedua pakai medium air. Yaudah, kita langsung masukkan angkanya aja. P1 itu kekuatan lensa pada keadaan pertama itu 5 ya, banding P2 yang dicari, sama dengan NL nya indeks bias lensanya 3/2 per 1 min 1 karena indeks bias medium udara adalah 1, jadi NM nya 1 dibagi 3/2 per 4/3. Nah ini adalah indeks bias medium cair ya, air dikurang 1. Oke, kita sederhanakan aja. Jadinya gimana? 3/2 per 1 ya, 3/2 min 1 dibagi yang 3/2 dibagi 4/3, kalau sederhanakan jadinya ya 9/8 min 1. Kita samakan penyebutnya dengan 1 biar bisa dikurangi dengan 1. Gimana kak? Ya udah, yang tadi 3/2 ya dikurangi 2/2, yang di bawah 9/8 dikurangi 8/8, jadinya berapa? Yang atas setengah, yang bawah 1/8. Jadinya gimana? Jadinya kita putar balik aja, yang 8 di atas, 2 nya di bawah. Jadi 5 per P2 sama dengan 8 per 2. Jadi P2 nya berapa? P2 nya adalah 10/8. Kita sederhanakan dibagi dengan 2 semua, jadinya berapa? Ya 5/4. Berarti jawabannya adalah yang
C. Oke, itu ya caranya ya. Semoga kita bisa memahami soal ini, oke ya. Oke, dan kakak selalu mengingatkan untuk selalu bersemangat dalam belajar dan jangan pernah lelah mencari ilmu. Karena lewat ilmu kita mampu membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Asik. Oke, sampai sini dulu ya.